Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami ucapkan kepada semua jemaat kita BM Kairos pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kesempatan yang ada sekali lagi untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan yang istimewa sekali, pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci untuk mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari terlebih dahulu kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan sesi ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, bahkan menyerahkan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dan serahkan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagimu Tuhan. Kami sangat bersyukur, terima kasih padamu pada pagi hari ini, karena kesempatan yang indah ini yang kau berikan bagi kami untuk datang bersama-sama memuji, menyembah Engkau, bahkan bersekutu di dalam Engkau Tuhan, baik mendengar sabda firman-Mu. Bahkan pada pagi ini juga kami ingin mempersiapkan hati kami untuk menghadap meja Tuhan, di mana kami akan mengadakan perjamuan suci pada pagi ini Tuhan. Bapa, kami datang membawa segala keberadaan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami mohon keampunan daripada-Mu Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, yang apapun perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini kami datang merendahkan diri kami, mohon keampunan daripada-Mu Tuhan. Sucikan pikiran kami, sucikan hati kami, kuduskanlah kami Tuhan daripada segala perkara yang menghambatkan pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami, bahkan itu juga firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu dan saat di dalam tangan-Mu. Kawali waktu ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang berkarya, dan Engkau akan bekerja menjamah setiap hati kami, melawat setiap pribadi pada pagi hari ini. Biarlah lewat dari pujian penyembahan Tuhan, kami akan dibangunkan dalam iman kami. Kami akan memuji, bebas memuji dan menyembah-Mu. Bahkan dalam sabda firman Tuhan juga yang kami dengar pada pagi hari ini akan memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami menyerahkan seluruh acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pada pagi hari ini kita dipersatukan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkatkan pujian penyembahan kita. Katakan, satukanlah hati kami. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk menyembah-Mu.
memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Dan pada pagi ini juga kami ingin menaikkan syukur kami, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau hanya Yesuslah jalan kebenaran dan juga jalan kehidupan bagi kami umat-Mu. Bagi umat-Mu yang percaya kepadamu. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur pada hari ini karena kita menemukan Yesus. Bagi saudara dan saudari yang telah menemukan Yesus dalam hidupmu, yang telah menerima Yesus di dalam hidupmu, mari kita sama-sama menyambut Yesus untuk datang dan masuk dalam kehidupan kita dan terus bertata dalam kehidupan kita. Dan bagi saudara dan saudari yang masih belum mengenal Yesus pada pagi ini dan belum menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, mari datang merendahkan dirimu. Sambutlah Yesus di dalam hatimu pada pagi hari ini, karena hanya Dialah Allah yang memberikan kehidupan, yang memberikan nyawanya bagi kita untuk keselamatan kita. Haleluya. Mari kita angkatkan penyembahan ini. Kita katakan, sambutlah Yesus. Haleluya, haleluya. Dia sungguh indah. Haleluya, Tuhan Yesus. Dia Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang mulia. Dia ajaib, Dia mulia.
sobat-sobatku. Haleluya. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita menyambut Yesus dalam pribadi kita. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi Allah yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita angkat menyembah sebagai sikap doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia yang ajaib, Dia yang mulia, Dia ajaib, Dia mulia, Dia aku. Haleluya. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Memang benar ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini ya Bapa, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Marilah Engkau yang bertata dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Mulai di saat ini Bapa, jamah hati kami, dan Engkau memberikan impak yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, di mana Engkau memberikan nyawa-Mu ya Yesus untuk menembus setiap pribadi kami. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap meja Tuhan, untuk bersama-sama di dalam bahagian perjamuan suci, mari kita angkatkan nyanyian ini. Bagi Dia segala hormat kemuliaan. Yesus telah mati bagi kita. Haleluya. Yesus.
mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, angkatkan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, memang benar ya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, demikianlah pujian penyembahan kami yang kami persembahkan khas bagimu Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kita memiliki Engkau sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Di mana pada pagi ini kami bersama-sama datang untuk diperingatkan sekali lagi bagaimana kematian Yesus kayu salib yang menebus kami. Melalui perjamuan suci yang kami akan jalankan pada pagi ini Tuhan, kami ingin menyatakan kesyukuran kami kepadamu ya Yesus, karena Engkau yang memberikan nyawamu mati bagi kami. Tuhan, inilah diri kami, pribadi kami ingin mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan dalam acara kami seterusnya pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan membawa kami dalam firman-Mu, bahkan akan membawa kami di dalam perjamuan suci Tuhan. Tuhan yang akan mengadakan acara perjamuan suci, urapi dan pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian,
kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat kita yang dalam gereja BM Kairos, baik jemaat Tuhan secara umum di mana-mana yang ada mengikuti ibadah raya kita pada pagi ini. Saya mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama, dan selamat diberkati. Ya, my personal greetings, dan kita tahu bahwa Tuhan telah memimpin masing-masing kita dalam beberapa hari, dan sampaikah minggu ini sekali lagi, minggu yang pertama dalam bulan Oktober, bulan 9 sudah berlalu, kita mulai dengan bulan Oktober. Seperti mana, bukan hanya karena kebiasaan, tetapi karena itu adalah apa yang telah Tuhan lakukan untuk tubuhnya, untuk gereja, bahwa dalam gereja kita SIB pada minggu pertama dalam setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Kita datang ke hadirat Tuhan melalui mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita meneruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Bawing dan tim Praise and Worship yang baru sudah membawa kita dalam beberapa masa untuk memuji Tuhan, memulia Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab dalam setiap acara yang kita lakukan itu sebahagian daripada ibadah raya umum kita. Ya, tiada bahagian yang lebih kurang, tiada yang lebih penting. Tetapi kita senantiasa menghormati apabila masa firman Tuhan dikongsikan. Karena Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Seperti mana Tuhan juga bekerja melalui doa kita, bekerja melalui persekutuan kita dalam pujian penyembahan. Tuhan juga ingin menyampaikan hasratnya dalam firman-Nya sendiri. Terima kasih karena kehadiran semua, dan mari kita, saya jemput datang dalam doa sebelum kita terus dengan membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Engkau Allah yang bertakhta selama-lamanya. Engkau Allah yang berdaulat dari awal, sekarang, dan selama-lamanya. Pengakuan kami pada pagi ini sekali lagi bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami sembah. Engkau adalah Allah yang telah memperkenalkan diri-Mu melalui ciptaan-Mu, melalui kehadiran dan utusan-Mu Yesus Kristus sendiri datang ke bumi ini, dan melalui firman-Mu, dan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu yang lebih Engkau utus kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami yang sudah dilayakkan sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus-Mu itu yang menolong kami, membantu kami dalam setiap aspek kehidupan baru kami di dalam kerajaan Tuhan di bumi ini. Karena kami masih hidup di bumi ini, itu makanya Engkau telah utus dan anugerahkan kepada kami yang percaya kepada Yesus itu Roh Kudus-Mu. Dia yang akan memimpin kami, Dia akan menjadi guru kami, Dia yang menjadi guru kami, Dia yang menjadi counselor kami, Dia yang menjadi segala-galanya, dan Dia yang akan membuka minda kami untuk mengerti lebih daripada kapasiti minda manusiawi kami, mengerti secara alam roh firman Tuhan yang ilahi, firman Tuhan yang hidup, supaya kami dapat
mengenal lebih daripada apa yang kami baca yang tertulis, supaya kami dapat mengerti lebih daripada apa yang kami mengerti lewat cerita-cerita dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan walaupun kami dengan keadaan yang rendah hati, dengan keterbukaan kami datang ke hadirat-Mu, mengundang kehadiran-Mu senantiasa menguatkan kami, mendorongkan kami, menjemput kami dengan sesungguhnya untuk menghormati firman-Mu, memuliakan Engkau di tempat-Mu yang kudus, karena firman-Mu adalah kudus. Terima kasih karena mendengar doa, dan lebih daripada itu Engkau mengabul doa kami, karena kami mohon semua ini sekali lagi dalam nama Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya akan membawa kita membaca daripada firman Tuhan dulu. Tentang perjamuan kudus yang kita sudah biasa dengar. Terima kasih karena assignment saya ataupun tugas tajuk khotbah pada hari ini adalah The Lord's Supper, the Holy Communion, perjamuan kudus. Matius 26 dari kitab Injil Matius 26, kita mulai dengan ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tuhan, di mana Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid Yesus melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah menyatakannya." Sekian pembacaan firman Tuhan tentang perjamuan kudus yang pertama kali mereka jalankan sebelum Yesus meneruskan pelayanannya. Pagi ini kita akan menghadap ke meja perjamuan kudus. Bukan sekarang, selepas kebaktian ini sebentar nanti. Tetapi saya ingin
mengungkapkan satu persoalan. Apakah Anda senantiasa bersemangat atau teruja datang ke meja perjamuan kudus setiap kali diadakan? Atau pernahkah Anda merasa bersemangat sama sekali tentang apa itu perjamuan kudus? Tentang kita akan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Mungkin dengan santai berfikir, Anda berfikir seperti inilah. Jadi apa? So what? Ataupun ada apa? Never mind. Penting sekali untuk kita mengetahui apa yang bernilai. Saya ulangi, it's very important for us to understand what is important. Ya, yang benar-benar berharga, yang benar-benar bernilai. Kita akan melihat pagi ini apa sesuatu itu yang bernilai, yaitu tajuk khotbah kita, yaitu perjamuan kudus. Maksudnya kita akan melihat bagaimana perjamuan kudus itu dihormati dan ditempatkan dengan suatu kedudukan yang sangat penting, karena itu adalah instituted oleh Yesus sendiri. Dia adalah salah satu sakramen. Ada 2 sakramen dalam gereja-gereja Protestan. Dan dalam gereja kita SIB ada 2 sakramen ini. Satu adalah baptisan air, selam. Dan yang kedua, perjamuan kudus ini. So kita hanya melihat sakramen yang satu ini, yaitu perjamuan kudus. Itu yang kita mau melihat apa nilainya. Kenapa dilihat perjamuan kudus itu begitu penting dan begitu bernilai, bukan hanya bagi orang-orang yang percaya, tetapi untuk tubuh Kristus itu, yang Yesus sendiri tubuh. Ya, untuk menentukan bagaimana kita hidup sekarang. Karena apa yang telah terjadi pada masa lalu, pada masa lampau itu adalah untuk kebaikan kita sekarang. Dan bagaimana kita akan mengetahui hidup saat ini, karena apa yang akan terjadi kepada kita di masa depan. Karena apa yang telah Tuhan lakukan dan janjikan untuk kita. So our life now telah ditentukan karena apa yang telah terjadi masa lampau, yaitu apa yang telah karya Yesus di kayu salib. Dan sekarang kita hidup oleh karena anugerah Yesus itu, Tuhan itu. Dan kita hidup sekarang dengan melihat pada masa depan suatu pengharapan luar biasa. Maka we need to respect our life, karena dalam masa sekarang ini kita harus menilai betapa penting saat ini, masa ini, kita hidup sekarang ini, karena yang baik telah dilakukan pada masa lampau dan yang terbaik lagi akan menantikan kita. So sebagai seorang Kristen, kita tidak akan merasa, oh, what is this life here on earth for? We understand what has happened in the past. On the cross that Jesus has died for us, and we believe and we receive, and now we are living sebagai anak-anak Tuhan. And then di masa depan, janji-janji Tuhan adalah untuk kebaikan kita lebih, sebab ada berkat pengharapan kita di dunia ini. So our life, looking at our life ahead, adalah suatu pengharapan yang luar biasa baik.
Dan melihat masa lampau kita pun, kita melihat betapa baik Tuhan dengan anugerahnya, kasih karunia-Nya. So our life today should be a life of celebration. Our life today should be a life of doing what Christ has commanded us to do. Kehidupan yang meneruskan apa yang telah Tuhan pulihkan, memperbaiki, dan seterusnya Tuhan tetap akan membaiki. Dalam keadaan kita hidup sekarang ini sebagai orang Kristen, salah satu yang kita selalu lakukan adalah datang ke meja perjamuan kudus Tuhan. Supaya kita jangan menganggap itu sebagai satu perbuatan ritual yang dilakukan oleh gereja. Tetapi kita kena faham bahwa kenapa Tuhan suruh kita mengingatkan perkara yang lampau itu. Kita melakukan semua, mengambil daripada roti, mengambil daripada cawannya, karena apa yang telah berlaku dahulu untuk menentukan siapa kita sekarang. Dan juga kita mengambil roti itu bersama-sama dan minum daripada cawan, karena kita akan tahu Yesus ada tawaran bahwa suatu hari lagi nanti Dia akan bersama-sama di surga mengadakan perjamuan itu. So this is a great hope untuk kita hidup pada saat ini, bahwa kehidupan kita masa kini ini adalah suatu kehidupan yang penuh dengan dirahmatkan oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan. This is what we call living in the covenant promises of God kepada Abraham. Dan karena itu, selain daripada kita bersekutu melalui perjamuan kudus, kita juga melakukan banyak perkara yang lain, tanggung jawab yang lain, mandat-mandat yang lain, khususnya memenangkan jiwa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi kita tumpu hanya pagi ini tentang perjamuan kudus. Izinkan saya bawa kita ke satu peristiwa, ada banyak, tetapi satu peristiwa di mana Yesus menentukan ataupun mendefinisikan nilai diri Dia, yaitu berkaitan dengan konteks Lazarus, saudara Maria dengan Marta, yang telah meninggal 4 hari. Tetapi 4 hari yang lalu, tetapi Yesus membangkitkannya kembali. Peristiwa itu kita dapat dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 17 hingga beberapa ayat, tetapi saya ingin hanya membawa kita membaca ayat 25 dengan 26. Apa Yesus jawab kepada Maria dan Marta? Sebab Marta katakan, kamu terlewat 4 hari. Artinya abang kami, adik kami Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. So ini yang jawab Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau dengan hal ini? Itu soalan Yesus kepada mereka dua. Itu soalan Yesus kepada setiap kita sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi, anak-anak kita.
Percayakah engkau akan hal ini? Hal apa? Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu halnya. So, berkaitan dengan Lazarus tadi, menjawab kedua Martha dengan Mary ini, dia membawa satu peringatan, pengajaran kepada lebih daripada memikirkan Lazarus yang sudah mati, bahwa dia boleh seperti mana Lazarus sudah mati 4 hari dalam kubur pun dapat dibangkit sesiapa yang percaya akan dia. Itu konteks yang kita mau lihat, yang kita mau bawa ke dalam pengertian perjamuan kudus. Apa pentingnya? Kenapa perjamuan kudus itu penting? Sebab Yesus katakan supaya kamu mengingatkan. Mengingatkan apa? Perbuatannya yang karyanya yang di kayu salib itu. Bukan mudah, bukan senang. Sehingga suatu ketika dia kata, Bapak, kalau boleh, supaya saya tidak perlu minum daripada cangkir, dia akan mati di kayu salib itu. Tetapi kehendakmu terjadi, berarti dia tetap dan harus, sebab itu tidak ada jalan lain. Itu saja yang jalan manusia dapat diselamatkan. Kolose pasal 1 ayat 27 yang mengatakan begini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, supaya orang bangsa-bangsa lain melihat di tengah-tengah kamu yang sudah percaya, Kristus ada di tengah-tengah kamu, sudah ada hidup di dalam kamu, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, or Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kepentingan perjamuan kudus. That's why saya tanya awal-awal tadi, apakah kita begitu melihat, apakah kita begitu gairah, apakah kita begitu teruja apabila kita datang berkesempatan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Oke, sekarang berbalik kepada tajuk perbincangan kita. Untuk menentukan bagaimana hidup di saat ini, karena apa yang telah terjadi di masa lampau, untuk kebaikan kita sekarang, dan untuk mengetahui bagaimana hidup saat ini, karena apa yang akan terjadi kepada kita pada masa depan itu, atas apa yang Yesus sudah janji kepada kita, benar-benar layak untuk kita mau mengetahui kepentingannya, yaitu kepentingan apa yang kita masih dapat lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini, yaitu menghadap meja perjamuan kudus Tuhan. So, di meja perjamuan kudus Tuhan itu, perjamuan kudus Tuhan itu, sama-sama kita akan datang menikmati dua hal, ataupun dua hal mengapa Yesus instituted the Holy Communion. Ini untuk memperingatkan kita semula. Satu, apabila kita datang mengambil bahagian,
kita menunaikan salah satu daripada dua sakramen. Tadi saya katakan ada dua sakramen dalam gereja BM dan gereja Protestan. Kita akan memenuhi, we are going to fulfill one of the sacraments, yaitu perjamuan kudus. Bukan hanya untuk memenuhi syarat kita mengambil ritual gereja BM ataupun Protestan, tapi itu memang ada selalu dilakukan. Oke, itu sebabnya gereja kita tentukan sekali sebulan, dan kebanyakan gereja mengatakan sekali sebulan. Ada yang mungkin 2 kali sebulan, ada yang mungkin setiap minggu terpulang. Yang kedua, hal yang kedua, mengapa Yesus instituted Holy Communion? Supaya kita dapat sama-sama menikmati kasih karunia Tuhan itu. Sekarang kita sedang merasakan kebaikan Tuhan. When we sing kebaikan Tuhan itu, apa terlintas dalam pikiran kita tentang kebaikan Tuhan? Apabila kita menyanyi beberapa lirik lagu yang menceritakan peristiwa, apa kasih karunia Tuhan itu, apa kemurahan Tuhan itu, apa kebaikan Tuhan itu, what comes into our feelings, what comes into our mind, what comes into our spirit and soul? Nothing else but what Christ has done on the cross. So today, masa sekarang inilah untuk kita berterima kasih melihat ke belakang itu, dan kita berterima kasih melihat lebih lagi ke masa depan. Persekutuan kita dipulihkan dengan Allah, dengan Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus. Karena kita sudah dipulihkan dalam persekutuan itu, persekutuan kita bersama orang-orang percaya, sesama kita manusia. Dengan orang yang tidak mengasihi kita pun, kita dapat mengasihi mereka. Ini luar biasa. Oke? Roma pasal 6 ayat 5. Roma pasal 6 ayat 5 mengatakan begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sama dalam kematiannya, sama dalam kebangkitannya. Ini bukan suatu cerita untuk sembarangan manusia. Ini cerita, ini kebenaran hanya untuk orang yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus, trust in Him, that He is the Savior, that He is my Savior, He is your Savior. So, kita mengaku seperti apa yang mereka katakan. Maka saya akan membawa kita dalam 2 poin saja, ada banyak, tapi untuk pagi ini hanya 2 poin yang kita akan lihat secara ringkas, walaupun perkara ataupun kedua-dua poin itu sebenarnya very deep dan panjang, tetapi kita merumuskan perkara-perkara yang penting. Oke. Poin pertama adalah merenungkan ataupun renungan teologi mengenai perjamuan kudus sebagai jalan kasih karunia Tuhan. Perjamuan kudus itu sebagai satu jalan kita menerima kasih karunia Tuhan. That is one of the big important thing about tentang perjamuan kudus, di mana kita merasakan, menikmati segala kebaikan kasih karunia Tuhan. Kita mengingatkan segala kebaikan Tuhan itu, kasih karunia-Nya, melalui kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus.
bukan hanya mengingat, kita akan masih esok itu, minggu depan itu, bulan depan, tahun depan, tetap akan menikmati kebaikan Tuhan ini di tengah-tengah kita mengambil bahagian hari ini. Dan untuk masa-masa depan kita adakan lagi bersekutu dengan Allah, bersekutu sesama kita. Tetapi kita akan menikmati segala kebaikan yang ada di dalamnya. So you see the importance. Kita melihat kepentingan mengadakan perjamuan kudus. Poin yang kedua, nanti aplikasi praktis, practical implications. Dari segi praktis of what we practice in our Christian life, dari mengambil bahagian perjamuan kudus, and then from the pastoral aspect, ya, dari aspek pastoral dalam perjamuan kudus. Poin yang pertama, renungan teologi mengenai perjamuan kudus sebagai jalan kasih karunia Tuhan, sebagai jalan kita menikmati dan menerima dan terus menikmati kasih karunia Tuhan itu, ataupun rahmat Tuhan itu. Maksudnya, melalui kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus itu menjadi medium ataupun alat yang dipakai Tuhan, ataupun cara Tuhan menyalurkan, mengalirkan, menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. It's not just remembering the past, as we always been heard, senantiasa diperingatkan. Yes, we remember the past, but kita akan belajar melihat bahwa perjamuan kudus itu sebagai medium ataupun alat, cara, jalan Tuhan menyalurkan ataupun mengalirkan, menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Itu termasuk semua kebenaran-kebenaran yang terungkap dalam firman-Nya. Itu termasuk nubuatan-nubuatan. Itu termasuk sakramen, 2 sakramen kita. Itu termasuk pelayanan. Kita diberkati untuk melayani Tuhan. Doa, karya-karya yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik dan sebagainya. Kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir melalui semua aspek itu. So, apabila kita datang ke hadirat Tuhan dalam menghadap perjamuan kudus Tuhan, semua ini adalah benar kepada kita. Unsur-unsur lain yang mana kita menikmati kebaikan Tuhan melalui ini adalah bumi. Kita menikmati kebaikan apa yang ada di bumi, air, tanah yang menghasilkan tanaman-tanaman, pokok-pokok buah, cahaya daripada matahari, kegelapan waktu malam kita dapat rehat, awan yang mendatangkan hujan, dan lebih-lebih menikmati kehadiran Roh Kudus-Nya tinggal di dalam pribadi kita. All these things menyatakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. So it is not just a remembrance of Christ on the cross, tetapi sebagai satu peringatan, sebagai satu yang nyata, Tuhan mau mengingatkan kita tentang apa kebaikannya. So it is not just for everybody. That's why dikatakan hanya untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dimensi kasih karunia itu adalah melalui pengampunan. Apakah saya mudah untuk mengampuni seseorang? Banding dulu dengan sekarang. Salah satu dimensi kasih karunia Allah itu dalam sikap kita, dalam hidup kita adalah mudah untuk mengampuni. Sebab itu tuntutan Tuhan.
dan pemuridan. Saya harus dimuridkan. Dimuridkan artinya saya harus dirawat dari kecil dalam aspek kehidupan rohani saya, supaya saya menjadi murid Yesus. Murid Yesus artinya belajar disiplin dan sebagainya tentang firman-Nya, hidup cara hidup yang baru. Dan selain pada itu, dimensi yang lain, mengasihi. Apakah saya dapat mengasihi sekarang berbeda daripada yang dulu? Kalau dulu saya mengasihi berdasarkan dengan mungkin saya pilih kasih, tetapi sekarang Tuhan tuntut kita mengasihi semua, termasuk musuh. So how is our dimensi of mengasihi? Our dimensi of mempelajari firman Tuhan, dan our dimensi of melayani. Melayani, bukan melayani itu hanya untuk mereka yang sudah pergi sekolah Alkitab, bukan untuk mereka yang saya kerja full time. Every one of us, setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan, kita adalah dihitung di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak terhingga itu, yang begitu luar biasa itu, begitu besar itu. So apabila kita menghadap firman Tuhan, menghadap perjamuan Tuhan, hal-hal seperti ini yang masuk di dalam kita. Jadi apabila kita menghadap itu, kadang-kala kita bergentar karena terlalu indah, terlalu baik, lebih daripada apa yang kita dapat pikirkan sebenarnya. So janganlah kita anggap meja perjamuan kudus Tuhan itu salah satu perkara yang biasa sekali dibuat dalam satu bulan. So what is our attitude towards itu? Itu sedikit tentang perkara yang pertama itu. Untuk mengingatkan apa teologi mengenai perjamuan kudus, saya dengan cepat sebutkan begini. Memang ada banyak isu-isu teologi tentang perjamuan kudus, tetapi saya sangat highlight dua perkara penting. Teologi perjamuan kudus adalah sebagai alat kita menerima berkat Tuhan tadi itu, adalah jelas Tritunggal. Allah Bapa ada di sana, Yesus ada di sana, Roh Kudus ada di sana. So is it just a sacrament of the church? So apabila kita menghadapnya, Tritunggal ada di sana bersama. Is it just a memory? Tritunggal ada di sana. So kita kena betul-betul ubah menambahkan kita punya pengertian tentang kenapa perjamuan kudus itu begitu penting. Bapa memberkati orang-orang yang percaya melalui perjamuan kudus berdasarkan pekerjaan anaknya, ya, berdasarkan anaknya, di mana Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk menikmati semua yang telah berlaku itu. Tritunggal. Karena Bapa yang memilih dan menentukan, Anak yang menebus, dan Roh Kudus yang membawa kepada kita penebusan itu menjadi nyata di dalam jiwa kita, menjadi nyata dalam hidup kita. Bapa yang memilih dan menentukan, Anaknya yang melakukan penebusan itu, dan Roh Kudus yang membawa kita. So apabila kita datang ke meja perjamuan kudus, semua ini play their role. It is something yang bukan membuat kita takut, bukan something yang membuat kita sambil lewat, tetapi adalah sesuatu yang luar biasa untuk kita lakukan. That's why itu makanya banyak perkara yang berlaku. Kadang-kala
kita boleh sembuh serta-merta. Ada banyak orang yang bersaksi begitu. Dia tidak minta tetapi dia sembuh. Ada kesembuhan di sana. Sebab itu adalah berkat Tuhan waktu kita mengambilnya. Dan banyak berkat-berkat yang lain. Bapa yang mengutus putra, mengutus Yesus. Yesus membawa kepada kita firman itu. Dan roh yang menyampaikan secara ilahi pengertian firman itu tentang Yesus itu. That's why we say dalam perjamuan kudus itu there is the Trinity working together. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Oke, kita pergi dengan poin yang kedua. Apa implikasi secara praktikal dan secara pastoral melalui perjamuan kudus ini? Saya bawa kita hanya begitu ringkas saja ya, ringkas sekali. Nomor satu, kita lihat dari segi implikasi dulu. Implikasi praktis dulu, implikasi praktis. Waktu kita mengadakan ataupun mengambil bahagian dalam perjamuan kudus itu, ia menyampaikan perjanjian covenant Allah yang diberi kepada Abraham, kepada keturunan-keturunannya satu hal, yaitu menghapuskan dosa kita supaya kita boleh menjadi berkat. Apabila kita diberkati dan kita memberkati orang lain, genaplah. Kita diberkati, orang lain diberkati, genaplah. Covenant promise of God dengan Abraham kepada keturunannya diberkati supaya memberkati. Di samping perjamuan kudus sebagai peringatan akan tubuh dan darah Yesus yang hancur dan darahnya tertumpah di kayu salib, ada juga kebenaran dan berkat-berkatnya yang lain. Terlalu banyak terhitung dalam janji-janji Allah dengan Abraham. Yang ketiga, waktu kita menghadap, ini implikasi praktis tadi ya, praktikal tadi. Waktu kita menghadap firman Tuhan, perjamuan kudus itu menguatkan iman kita. Kenapa iman kita dapat dikuatkan? Karena kita sudah melihat, mengingatkan segala yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Dan iman kita lebih kuat karena apa yang akan pengharapan kita selepas ini. You see, as we keep on going into, pergi ke meja kudus Tuhan ini, perjamuan kudus Tuhan ini, iman kita sepatutnya hari ini makin kuat. Dan apabila minggu depan, bulan depan, makin tambah lagi kuat iman kita. Karena kita makin hari makin mendekati dengan pengharapan kemuliaan itu tadi. Yang keempat, perjamuan kudus akan memberikan kuasa bagi kehidupan kekristenan kita. Kenapa ada kuasa? Karena kuasa yang telah membangkitkan Yesus daripada maut tadi itu, kuasa yang sama bersama kita sekarang. Kuasa yang sama itu akan terus membawa kita ke masa depan. So there is no saying, kenapa iman kita turun naik seperti gunung dan bukit, lembah, gunung, bukit, lembah. Karena kita masih di dunia ini. Kita bertempur bukan dengan darah dan daging, bukan dengan darah dan daging dan tulang, tetapi dengan kuasa-kuasa di udara yang senantiasa ingin melemahkan iman. Tetapi itu sebabnya Tuhan beri dengan kebijaksanaannya instituted the Holy Communion ini
holy, righteous, communion, persekutuan, supaya kita kuat antara sesama kita, dikuatkan karena apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, dan kemenangan yang ada pada kita, yang kekuatan membangkiti Yesus itu ada bersama kita, kekuatan yang sama. Yang kelima, secara praktis, waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu adalah suatu tindakan yang menggerakkan hati kita, roh kita, jiwa kita, mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan, membawa kita penuh dengan pujian dan kesyukuran kepada segala yang lampau, apa yang ada dan apa sekarang ini, dan apa yang tetap di masa depan itu. So our life is a life of celebration actually, a life of bersyukur, a life of senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. So it is a reminder to us. Maka itu adalah salah satu masa waktu kita bersama-sama merayakan sesama kita kemenangan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengharapan Tuhan kepada kita. So apabila kita mengadakannya, kita sangat begitu senang hati melihat satu dengan yang lain ada bersama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Kita tidak akan melihat seseorang yang datang ke meja firman Tuhan itu dengan hati menyindir, dengan hati yang lain-lain lagi. Tidak. Sesama kita penuh, wow, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, si anu, sister ini, brother ini, adik ini. Wow. You see, it is a celebration. Something yang begitu baik, yang kita bersyukur, bukan hanya kepada kita, kepada sesiapa yang ada mengambil bahagian. That's why, itu makanya kita mau sebanyak mungkin mana orang yang percaya memenangkan jiwa orang, supaya mereka juga one day, bukan hanya di bumi ini, tapi suatu hari nanti mengadakan perjumpaan itu bersama dengan Yesus sekali lagi. Wow, this is something wonderful, great privilege untuk orang Kristen. So, dengan penggenapan karya Yesus di kayu salib itu, membuat umat manusia ataupun memberi penebusan kepada manusia, mengampuni dosa, memberi keselamatan hidup baru, dan memberi kehidupan baru, dan itulah kita dapat menikmati semua ini di hidup sekarang ini. Sebab suatu hari nanti akan bersama-sama juga dengan Yesus di sana. Implikasi pastoral bagaimana? Yang pertama, seseorang menjadi lebih bersatu dengan Kristus. Oh, pastilah kita akan merasakan betul-betul kita akan bersatu dengan Kristus. Diperingatkan segalanya ya, seperti yang tadi itu, praktik-praktiknya tadi itu. Dan sekarang secara pastoral, artinya secara kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja ya, sebagai gereja sama-sama menikmati pribadi kita akan begitu hebat dan kuat bersama Yesus Kristus. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau ramai orang, gereja itu sepatutnya kuat. See, the church is a powerful body of Christ. Kuat dari segi apa? Dari segi persekutuan sosial. Kuat dari segi persekutuan rohani kita. Dalam semua aspek ini, kita menjadi kuat
di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus yang ada dalam kita, Roh Kudus yang membantu kita, maka kita akan menjadi benar-benar menjadi gambar Yesus di dalam kehidupan sosial kita, persekutuan sosial kita, dalam persekutuan rohani kita, baik dalam keluarga, suami istri, parents dan anak-anak, jiran-jiran kita, colleagues kita di tempat-tempat bekerja, kawan-kawan di mana saja. Ya, kekuatan perhubungan kita dengan Tuhan itu menjadi kita cahaya dan garam. Ini yang jarang, perkara yang B dalam kita dikuatkan dalam Yesus ini, yang jarang kita mengerti, yang jarang kita diingatkan waktu kita datang ke meja perjamuan kudus Tuhan ini, yaitu begini: kita diingatkan mereka-mereka yang kurang bernasib baik daripada kita sendiri. Tadi saya katakan, we remember all the past yang telah mendatangkan kebaikan kepada kita hari ini, dan kita menikmati keadaan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah kepada kita, dan kita melihat masa depan kita begitu. Tetapi bagaimana dengan orang yang kurang nasibnya? Bukan dari segi keuangan mereka, bukan dari segi ekonomi mereka, tetapi dari segi rohani mereka. So, apabila kita datang ke perjamuan kudus Tuhan, ini satu perkara yang kita harus ingat juga. Orang-orang yang tidak sama nasib dengan kita. Itu sebabnya kita di salah satu tuntutan orang-orang Kristen kepada orang-orang Kristen adalah senantiasa berdoa untuk keselamatan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Do we do that? Do you remember that? Apabila kita menghadap perjamuan kudus Tuhan. Mari saya baca satu kutipan di sini. Dalam keadaan masyarakat global sekarang ini, di mana ketidakadilan yang banyak dan semakin banyak orang dilucutkan hak asasi manusia dan dianggap menyedihkan. Dan mereka ini dianggap sepatutnya dibelanjakan, ditolong. Prinsip kebaikan seperti inilah boleh dikatakan logik, kan? Prinsip seperti ini boleh dikatakan bukan hanya logik, tidak sepatutnya dielakkan. So we sebagai orang Kristen yang menikmati segala kebaikan ini harus mengingatkan mereka yang tidak senasib seperti kita secara rohani ini. Itu sebabnya kita selalu berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka. Supaya segera menjadi panggilan untuk kita dapat ramai masuk ke dalam kerjaan Tuhan, masuk ke dalam tubuh Kristus di bumi ini. Ini menuntut pengharapan. Ini menuntut penghargaan terhadap martabat orang-orang miskin pun. Setiap manusia ada martabatnya. Jangan kita pandang rendah. Jangan kita pandang tidak peduli. Actually, we have the greater kepedulian terhadap mereka ini. Kita sebenarnya mempunyai suatu sikap yang lebih menghormati jiwa mereka yang hilang itu, untuk berdoa buat mereka, ya, supaya berdasarkan dengan keyakinan yang begitu mendalam dalam hati kita sebagai orang Kristen melihat mereka yang kurang nasib ini, kita menjadi sebagai orang yang sungguh-sungguh dikatakan beriman. Apakah kita hanya dipanggil beriman karena kita pergi ibadah? Kita dipanggil beriman karena kita senantiasa membaca dan berdoa. Tetapi bagaimana kalau kita kurang mempedulikan orang yang tidak senasib rohani seperti kita?
yang masih sesat itu. So kalau kita sungguh-sungguh beriman secara keseluruhan, mengingatkan mereka itu yang belum diselamatkan itu. That's why the core business of the church is memenangkan jiwa mereka itu. That is the heart of God, mission. That is the heart of God, evangelism, memenangkan jiwa. Seorang yang beriman, supaya kita menjadi orang yang beriman. Untuk rumusan, sebelum kita menikmati, berpartisipasi dalam perjamuan kudus juga merupakan jalan yang efektif untuk kita bentuk, untuk kita dibentuk, untuk diri kita dibentuk, supaya menjadi gambar Kristus. Yang penting untuk didengar atau diingatkan dari pengajaran pastoral adalah kepentingan mutlak dan perlunya watak keterbukaan kita, dan dengan hati yang rendah dan hati yang tulus kepada Tuhan kita datang ke meja Tuhan itu. We come with a lowly, humble, confessional heart before God. Dan yang seterusnya adalah tujuan tegas untuk menyerahkan diri kita kepada setiap hari kepada Tuhan setiap hari dengan menaati firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Selepas kita mengadakan besok apa, nanti apa, besok apa, minggu depan apa, disitulah kita menyerahkan hidup kita dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sudah dikuatkan, karena kita sudah diberkati. Bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun, jangan terlepas pandang perkara-perkara yang kecil hanya karena kita mau perkara-perkara yang hebat dan besar. Tidak. Kehidupan kita selepas menikmati perjamuan kudus itu adalah baik dalam perkara yang kecil, baik dalam perkara yang sederhana, baik dalam perkara yang besar. Tujuan hidup kita adalah beriman sepenuhnya, melakukan yang terbaik. Karena kita telah mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, jalanilah hidup yang kudus. Ketika menikmati persekutuan perjamuan kudus, Kristus memberi kepada kita inti apa yang ada di dalam itu. Inti, tahu inti, essence. Saya ingat, saya selalu minum chicken of essence ataupun essence duck itik itu, chicken of essence. Dia memberi tenaga serta-merta. Ibu yang baru melahirkan selalu diberi essence of chicken, essence of pati ayam, pati itik, supaya senantiasa mereka dikuatkan. Seperti instant tenaga. When Christ invites us to the perjamuan kudusnya, the essence of perjamuan kudus itu memberi kekuatan kepada kita, seperti awal-awal saya bagi tahu tadi. Semangat kepada kita, pembaharuan kepada kita, bukan hanya sebagai satu ritual setiap bulan. Mungkin saya harap mulai pada hari ini kita ada perubahan di dalam minda kita apabila kita senantiasa menghadap perjamuan kudus Tuhan. Dan yang pentingnya, yang terakhir saya ingin kongsikan dengan ayat ini. Memberikan Yesus suatu penghormatan teragung untuk memperlakukan Yesus itu adalah Tuhan. Waktu kita menghadap perjamuan kudus Tuhan itu, kita memperlakukan
satu tindakan, memberikan dia suatu penghormatan yang teragung, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, dan kita adalah umatnya. So it's beautiful, beautiful picture of who we are. Oke, sampai di situ firman Tuhan tentang perjamuan kudus, dan kita akan masuk dalam upacara menikmati daripada firman Tuhan ini, daripada perjamuan kudus ini. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari saya menjemput setiap anak Tuhan, bersama-sama kita memberikan Yesus, memberikan Dia suatu penghormatan yang teragung, dengan memperlakukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, He is God. Dan melalui kita menghadap meja perjamuan kudus Tuhan, kita menikmati intinya dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Kita akan lihat daripada Matius, teks yang telah kita baca awal tadi itu, mulai dari ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberitakannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh berterima kasih karena saat ini kami ingin menghadap meja perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami datang dengan merendahkan hati kami, dengan merendahkan fikiran kami, dan merendahkan seluruh hidup kami. Mohon ampun daripada apa pelanggaran, daripada apa kesalahan kami, daripada apa kesalahan yang telah kami lakukan, baik melalui tindak tanduk kami, melalui tutur kata kami, melalui sikap kami, melalui apa yang masih tersembunyi di dalam lubuk hati kami. Ampunilah kami dari semuanya, Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Engkau Allah yang mengampuni. Engkau Allah yang memanggil kami untuk bersekutu dengan Engkau. Apabila kami dikuduskan, Engkau bersama kami, Engkau bersekutu dengan kami. Inilah permohonan kami, Tuhan, supaya apabila kami menikmati daripada roti, menikmati daripada minuman dari cawan itu, sungguh benar apa yang telah Engkau berfirman kepada kami pagi ini,
akan terjadi dan tetap terjadi dalam kehidupan kami. Dan Engkau melalui itu, melalui perjamuan kudus ini, Engkau ingin memberkati kami, ingin menguatkan kami, ingin memberi kesadaran kepada kami bahwa kami menjadi lebih kuat dan hebat di dalam kekuasaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, saya mohon semua ini. Amin. Saya ulang baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita, kalau sudah sedia, ambil roti dan makan. Seterusnya ayat 27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum sama-sama. Roti baru kami terima Tuhan. Air baru kami terima daripada gelas, daripada cawan ini Tuhan. Seperti mana yang Engkau telah memberkati murid-murid-Mu, dan seperti mana Engkau telah memberkati umat-umat-Mu melalui beberapa generasi sampai ke hari ini. Kami juga telah mengambil roti, kami juga telah meminum daripada cawan. Berkat yang Engkau janjikan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami terima. Pertolongan, bantuan, kekuatan, segala yang Engkau sudah beri kepada kami sebagai inti perjamuan kudus ini, kami terima dalam nama-Mu Yesus Kristus dengan penuh pengucapan syukur dan berterima kasih kepada Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ayat 29. Untuk mengakhiri, jemaat Tuhan, dengar baik-baik apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 29. "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Dalam kerajaan Bapakku. Mari saya ajak jemaat Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita tutup mata semua. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you
and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kami telah mengakhiri perjamuan kudus, dan doa pemberkatan-Mu Tuhan kami terima dalam nama-Mu Yesus Kristus, dan memohon agar Roh Kudus sungguh memimpin kami, membawa kami di dalam doa berkat Tuhan ini, dan bukan hanya di dalamnya tetapi menikmati segala kemenangan, menikmati segala pemberkatan dalam kehidupan masing-masing kami, baik dari yang tua dan yang sederhana dan yang anak-anak kami yang kecil sekalipun, agar Tuhan setiap pribadi kami diberi kekuatan secara tubuh jasmani, diberi perlindungan secara ilahi di dalam kehidupan rohani kami, begitu juga dengan kehidupan jasmani kami. Karena hanya di dalam nama-Mu Yesus kami diselimuti oleh kasih setia-Mu, oleh darah-Mu, sehingga kami dapat bertemu lagi dalam ibadah seterusnya untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama-Mu Yesus. Amen. Amen. Haleluya. Terima kasih. Sampai di situ. Tuhan berkati.